Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 2 hari ini berjumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-6. Semangat ya anak-anak ya. Baik, kita mulai dari halaman 219. Akan Bu Erna bacakan teks tentang berkunjung ke tempat wisata Benny dan teman-temannya. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, baik, akan Bu Erna bacakan ya teks menunggangi gajah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks tentang menunggangi gajah, mari kita cari makna kata dari kata-kata yang ada di teks tadi ya. Yang pertama adalah kata menunggangi. Maknanya adalah menaiki hewan. Seperti tadi ya, Benny menunggangi gajah. Yang kedua, sewa. Maknanya atau artinya adalah menggunakan suatu benda dengan membayar uang. Seperti tadi ya, Benny menyewa untuk bisa naik gajah. Pemandu, apa itu artinya? Penunjuk jalan atau arah. Kemudian menekuk, melipat sesuatu ya. Aba-aba, maknanya adalah kata perintah yang digunakan untuk memulai suatu kegiatan. Nah, itu tadi makna kata yang mungkin baru anak-anak ketahui di bacaan menunggangi gajah. Berikutnya, anak-anak juga diminta untuk membuat kalimat dari kata-kata tadi ya. Kita mulai dari nomor 1, menunggangi. Nah, kita buat kalimatnya. Benny dan Edo sangat senang menunggangi kuda. Di akhir kalimat diberi tanda titik ya. Ini kurang tanda titik ya. Kemudian sewa. Nah, untuk nomor 2 dan seterusnya, anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya. Oke, sip. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, yaitu ayo berlatih. Ada Udin dan Benny ini. Udin bertanya, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Benny menjawab, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Udin kembali bertanya, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Benny menjawab, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, ini tadi adalah percakapan antara Benny dan Udin tentang mematuhi aturan ya. Berikutnya, mari kita jawab
pertanyaan berikut ini anak-anak. Nomor 1, bagaimana manfaat mematuhi aturan tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Iya, manfaatannya adalah untuk keselamatan diri di tempat wisata. Yang kedua juga akan bisa menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan di tempat wisata ya anak-anak. Kemudian nomor 2, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Iya, kalau kita tidak mematuhi aturan di tempat wisata, maka akan mengancam kelestarian dan keselamatan kita sendiri di tempat wisata ya. Tempat wisatanya bisa saja rusak, kemudian kita juga bisa kena celaka ya anak-anak, terkena celaka kalau tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Yang ketiga, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau kita mematuhi aturan di rumah, maka rumah akan menjadi nyaman dan tentram. Hidup juga menjadi teratur dan disiplin. Rumah kita juga akan terlihat bersih dan indah ya, nyaman dipandang, nyaman dihuni. Yang keempat, bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Iya, rumah kita akan menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah menjadi kotor dan tidak enak dipandang ya, karena kita tidak tertib, tidak disiplin meletakkan barang-barang kita atau mainan kita. Itu akan membuat rumah kotor dan berantakan dan membuat kita tidak nyaman ya. Tadi semoga anak-anak bisa paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mematuhi aturan. Apalagi saat ini kita sedang pandemi, patuhi protokol kesehatan. Berikutnya kita akan belajar berhitung tentang pembagian ya. Di sini ada latihan soal. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk berapa kandang berikut. Ya, di atas sudah ada contoh ya. Ketika ada kijang di kebun binatang sebanyak 48 ekor, sedangkan kandang kijangnya ada 4, maka setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, caranya adalah dengan membagi 48 dibagi 4, yaitu sama dengan 12 ekor. Nah, tapi untuk yang soal ini anak-anak ada sedikit berbeda. Kita lihat ya, nomor 1, 16 dibagi 8 dibagi lagi 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita hitung dulu. 16 dibagi 8. Jawabannya adalah 2. Ya, betul. Kemudian 2 kita bagi lagi 2. Sama dengan 1. Oke, yang nomor 2 angkanya besar, 45 dibagi 3, jawabannya adalah 15 ya anak-anak. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, nanti untuk nomor 2 dan seterusnya bisa minta bantuan bimbingan orang tua. Demikian pembelajaran hari ini anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti Benny dan temannya dan Udin tadi yang patuh aturan, anak-anak Buena harap juga selalu patuh aturan ya. Di rumah tetap jaga protokol kesehatan, taati orang tua, jaga sholat 5 waktu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.